Gambar CCTV ini adalah gambar CCTV yang diambil di Vallejo, California, Amerika Serikat. Gadis kecil itu adalah Mitzi Sanchez yang berusia 8 tahun. Dia terlihat bahagia dalam gendongan ayahnya, dikelilingi oleh teman dan keluarganya. Tapi setelah ulang tahunnya, hidup Mitzi akan berubah dengan sangat mengejutkan dan mengerikan. 12 tahun sebelumnya, Amber Swartz Garcia sedang bermain lompat tali di halaman rumahnya di Pinole, California, di mana dia diculik di siang hari bolong setelah pencarian selama bertahun-tahun. Tidak ada petunjuk di mana Amber yang berusia 7 tahun itu. Dia dinyatakan meninggal dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 9 Desember tahun 1999, 11 tahun setelah hilangnya Amber, Sienna Fairchild yang berusia 11 tahun hilang setelah saksi mata melihatnya bicara dengan laki-laki asing di pom bensin di Vallejo. Setelah setahun berlalu, Sienna masih belum ditemukan. Selama lebih dari 12 tahun, negara bagian California dijadikan target oleh pembunuh berantai yang menargetkan anak-anak perempuan. Pelaku sudah mengambil 8 korban. Tidak tahu apa aksi kejahatannya selanjutnya. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2000, 8 bulan setelah Sienna menghilang, Mitzi Sanchez pergi ke sekolah sekitar jam 7:30 pagi. Itu adalah hari ulang tahun Mitzi, dan ibunya Susanna mempersiapkan pesta untuk Mitzi. Jam 4 sore, kakak Mitzi mulai merasa khawatir. Mitzi belum pulang juga dari sekolah dan dia menelpon ibunya. Susanna menelpon beberapa guru dan teman-teman Mitzi. Susanna sadar kalau putrinya sudah hilang. Seluruh keluarganya mulai khawatir. Dia menelpon teman-teman Mitzi, keluarganya, dan siapa saja untuk membantu mencari Mitzi. Polisi tiba di rumah Mitzi. Selebaran sudah disebar. Orang-orang mencari dari pintu ke pintu, tapi tidak ada hasil. Pada tanggal 12 Agustus, 2 hari sejak Mitzi diculik, pada jam 11 siang, sheriff menerima telepon dari laki-laki yang bernama Clark Tafua yang melaporkan ada seorang gadis berusia 8 tahun yang melompat ke depan truknya dan bilang dia telah diculik. Dia juga punya nomor plat mobil dari mobil di mana gadis 8 tahun itu telah melompat dan melarikan diri. Ketika polisi menanyai gadis yang melarikan diri itu, dia menyebut namanya Mitzi Sanchez dengan nomor plat mobil yang diserahkan pada polisi oleh supir truk itu. Polisi mengungkap satu laki-laki yang bernama Curtis Anderson. Nyatanya, polisi sangat mengenal Curtis. Dia adalah narapidana. Dia telah dihukum karena pencurian dan penculikan. Lokasi tempat Mitzi ditemukan dekat dengan bekas tempat kerja Curtis. Menurut rekan Curtis, dia datang untuk meminta kantong tempat sampah besar. Curtis tidak mengatakan untuk apa kantong sampah itu. Pada tanggal 12 Agustus, beberapa jam setelah Mitzi melarikan diri, Curtis Anderson ditangkap. Mitzi dibawa pulang ke dalam pelukan ayahnya. Dia disambut sorak-sorai dari teman dan keluarganya. Hari itu, saat penculikan terjadi, adalah hari ulang tahun Mitzi. Mitzi ingin membantu ibunya untuk menyiapkan kue, balon, dan barang-barang lainnya. Jadi Mitzi tidak ingin pergi ke sekolah. Mitzi bertanya pada ibunya apa dia boleh tidak pergi ke sekolah. Tapi Susanna bilang tidak. Susanna tidak ingin Mitzi bolos sekolah, jadi Mitzi pergi ke sekolah hari itu.
Mitzi bersekolah dan tidak sabar menunggu bel pulang sekolah berbunyi. Rumah Mitzi hanya beberapa blok dari sekolahnya, karena rutenya berada di salah satu jalan tersibuk di Vallejo. Mitzi langsung pulang ke rumahnya tanpa menunggu abang kandungnya. Dia yakin tidak akan terjadi apa-apa bila dia pulang sendirian. Ketika satu blok menuju rumahnya, Mitzi melihat ada satu mobil sedang parkir di jalanan. Ada seorang laki-laki sedang duduk di dalam mobil dan sedang memperhatikan Mitzi. Mitzi tidak memperhatikannya. Dia mendekati mobil itu. Mitzi mulai merasakan ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang salah. Mitzi mencoba mengabaikan perasaannya dan dia berjalan lurus ke depan. Mitzi ingat dia saling bertatapan dengan laki-laki itu melalui kaca spion mobil. Setelah Mitzi semakin dekat, laki-laki itu keluar dari mobil dan mendekati Mitzi. Dia menghentikan Mitzi dan bilang, "Hei, aku perlu bantuan kamu. Aku mengalami kecelakaan sepeda dan pinggulku patah." Dia meminta Mitzi mengambilkan lakban di papan lantai mobil. Laki-laki itu dengan alasan dia tidak bisa membungkuk. Kemudian Mitzi melakukan permintaannya. Mungkin ini alasan mengapa anak kecil diajarkan untuk tidak berbicara dengan orang asing ya guys. Walaupun apapun alasannya, jangan bicara dengan orang asing dan pergi menjauh dari orang itu. Pada saat itu, Mitzi merasa laki-laki itu menekan badannya ke arah Mitzi dan menjebak Mitzi. Walaupun Mitzi mencoba melawan dan berteriak, laki-laki itu terlalu kuat dan Mitzi didorong ke dalam mobil. Laki-laki itu segera membawa kabur Mitzi melewati lalu lintas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam mobil. Mitzi berhenti berteriak, sadar tidak ada orang yang bisa mendengarnya. Di dalam mobil, Mitzi bisa melihat rumahnya. Mitzi merasa begitu tidak berdaya. Dia benar-benar ingin pulang ke rumahnya. Setelah berjalan beberapa menit, laki-laki itu berhenti di parkiran toko. Di sana dia membeli pakaian dan memaksa Mitzi berganti pakaian. Mitzi mematuhi perintah laki-laki itu karena Mitzi sangat takut. Dia akan marah kepada Mitzi dan melakukan sesuatu untuk menyakiti Mitzi. Laki-laki itu mengancam Mitzi dan dia bilang dia punya senpi di bagasi dan bilang tidak ada orang yang bisa lolos darinya. Jadi Mitzi jangan coba-coba kabur. Dia mengemudi lagi. Ketika malam tiba, dia parkir mobilnya di rest area dan menutupi jendela mobil dengan handuk dan selimut. Mitzi terus memikirkan cara melarikan diri, takut apa yang akan dilakukan laki-laki itu padanya. Mitzi menunggu adanya kesempatan dan momen yang tepat. Mitzi melihat ada toilet di situ dan Mitzi bertanya pada laki-laki itu apa dia bisa pergi ke toilet. Dan laki-laki itu bilang tidak. Ketika laki-laki itu kembali ke dalam mobil, dia mengikat rantai ke kaki-kaki Mitzi dan menguncinya di perpindahan gigi mobil. Laki-laki itu mengambil foto-foto wanita tanpa pakaian dan Mitzi menutup matanya dan merasa takut apa yang akan dilakukan laki-laki itu padanya. Melalui celah kecil di jendela, Mitzi melihat mobil polisi sedang patroli di daerah itu. Cahaya lampunya menerangi parkiran itu. Mitzi berharap dia bisa berteriak untuk melompat dari mobil itu, tapi Mitzi takut dengan ancaman laki-laki itu yang akan membunuhnya bila dia berani melakukan sesuatu. Beberapa menit kemudian, mobil polisi itu pun pergi. Tanggal 11 Agustus tahun 2000, hari kedua penculikan. Pagi itu laki-laki itu berkendara keliling kota. Mitzi dipaksa duduk di lantai mobil ditutupi dengan selimut. Setelah beberapa menit, mobil itu berhenti di sebuah rumah dan pria itu keluar dari mobil.
Ketika laki-laki itu keluar, Mitzi mencoba mengambil kunci rantainya, tetapi segera dia sadar kalau Mitzi tidak mungkin bisa membukanya. Mitzi yang menolak makanan dan minuman menjadi semakin lemah. Setelah berkeliling seharian, pria itu masuk ke tempat parkir industri yang jauh dari kota. Unchained my leg and he made me jump over into the driver's seat, and he was standing outside of the car, and that was the moment that he raped me. Malam tiba. Mitzi mencoba untuk tidur. Mitzi takut ada yang terjadi pada dirinya bila Mitzi menutup matanya. Mitzi memikirkan apa yang terjadi di rumahnya. Mitzi ingin pulang bersama keluarganya. Tanggal 12 Agustus tahun 2000, hari ketiga penculikan, laki-laki itu berkendara menuju tempat kerjanya yang dulu. Laki-laki itu merokok. Dia membuka rantai Mitzi di mobil kira-kira 30 menit. Dia pergi dan ketika dia kembali ke mobil, dia membuka pintu penumpang. Dia membungkuk ke arah Mitzi dan menjatuhkan sesuatu. Laki-laki itu bilang, "Jangan melihat," dan dia pun pergi. Tapi Mitzi tidak mendengarkannya. Dia bersandar pada kursi penumpang dan melihat ke lantai sebuah cincin penuh kunci. Mitzi melihat ada sebuah kunci kecil yang terlihat cocok dengan gembok rantainya, dan Mitzi mencoba memutarnya, dan gembok itu pun lepas. Mitzi terkejut, ternyata kunci itu terbuka. Nasib Mitzi ternyata beruntung. Kunci itu terjatuh dan Mitzi bisa membuka gembok rantainya. Mitzi bergegas keluar dari jendela mobil, tapi saat kakinya menginjak lantai, lututnya terasa lemas. Mitzi terlalu lemah untuk kabur. Tapi Mitzi tidak bisa menyerah sekarang. Saat dia berjalan mengitari mobil, laki-laki itu melihatnya dan berteriak padanya untuk kembali. Tapi Mitzi tidak mendengarnya. Mitzi berjalan terhuyung-huyung di jalan. Mitzi melihat laki-laki itu mulai mengejarnya. Sebuah mobil melewati Mitzi, dan Mitzi mencoba untuk melambaikan tangan ke arah mobil itu, memohon untuk ditolong. Tapi tidak seorang pun yang berhenti. Mitzi tetap terus berjalan secepat yang dia bisa. Jika Mitzi ragu-ragu sedetik saja, laki-laki itu akan membunuhnya. Ketika Mitzi melihat sebuah truk melaju ke arahnya, laki-laki itu hampir sampai ke tempat Mitzi. Dalam satu upaya terakhir untuk melepaskan diri dari cengkraman laki-laki itu, Mitzi melompat ke depan truk itu di tengah jalan. Akhirnya truk itu pun berhenti. Supir truk membuka jendelanya. Mitzi melompat ke dalam jendela itu, melompati pangkuan supir truk dan naik ke kursi penumpang. Mitzi menjelaskan dia sudah diculik. Pengemudi itu mencari-cari laki-laki itu, tapi dia tidak terlihat. Kemudian, sebuah mobil keluar dari tempat parkir dengan tergesa-gesa. Di sanalah supir truk itu melihat plat mobilnya dan menelpon polisi. Disitulah Mitzi bisa merasa aman lagi. Di stasiun polisi, Mitzi diberitahu keluarganya sedang menuju ke kantor polisi, dan mereka mengkhawatirkan Mitzi setiap saat dan tidak pernah menyerah mencari Mitzi. Mitzi melihat ibunya dan memeluk ibunya, dan mereka pun menangis. Dalam 10 jam, polisi menangkap Curtis Anderson, dan satu pikiran muncul, jika Mitzi bisa melarikan diri dan laki-laki itu bisa tertangkap, apa yang terjadi pada Sienna Fairchild? Gadis yang hilang setahun sebelumnya, apakah dia masih hidup? 2 minggu setelah kembali,
Mitzi berkumpul dengan sukarelawan dan mencari anak yang hilang, yaitu Sienna Fairchild. Mitzi merasa dia tidak akan tenang sebelum Sienna ditemukan. Pada bulan Januari tahun 2001, polisi menemukan sisa tubuh anak kecil di pegunungan Santa Cruz. Segera polisi mengkonfirmasikan anak itu adalah Sienna Fairchild. Menurut penyelidikan, Sienna dibunuh pada malam yang sama saat dia diculik. Mitzi menjadi sedih dengan berita itu. Pada bulan April tahun 2001, persidangan Curtis Anderson dimulai dan Mitzi dipanggil ke kursi saksi. Mitzi yang berusia 8 tahun bersaksi dan menunjuk ke arah laki-laki itu yang sudah menariknya dari jalan dan melecehkannya selama 2 hari sebelum Mitzi melarikan diri. Karena keberanian Mitzi dan kesaksiannya, Curtis Anderson dihukum 251 tahun penjara. Curtis mengaku sudah membunuh gadis muda lainnya 12 tahun sebelumnya. Amber Swart Garcia yang berusia 7 tahun diculik dari halaman rumahnya. Curtis berupaya bernegosiasi dengan polisi. Curtis mengaku sudah menculik dan membunuh 13 gadis kecil lainnya, tapi dia menolak memberikan keterangan lebih lanjut tanpa akomodasi. Cobaan Mitzi belum berakhir. Di sekolah Mitzi, dia dibully sebagai gadis yang diculik. Anak-anak lainnya mengira Mitzi senang dengan perhatian kepadanya dari stasiun TV. Setiap kali ada peristiwa penculikan, Mitzi pasti ada di sana untuk memberikan dukungan dan bantuan pencarian. Tapi bila pertolongan kepada anak yang diculik itu datang terlambat dan tidak bisa tertolong, Mitzi akan menjadi hancur. Dia tidak bisa mengatasi rasa sakit dan kehancuran karena hal tersebut, dan dia minum alkohol. Semuanya berubah pada tanggal 2 Mei tahun 2009. Mitzi terlibat kecelakaan mobil yang mengerikan. Mitzi terlempar keluar dari kaca depan mobil yang mematahkan hidung, leher, dan lengannya. Setelah 2 minggu, Mitzi sadar. Dokter memberikannya berita mengejutkan. Mitzi sedang mengandung seorang bayi perempuan. Saat itulah Mitzi merasa hidupnya menjadi lebih baik. Tulis komentar kalian guys di kolom komentar ya. Semoga kita bisa memberikan rasa aman kepada keluarga. Anak laki-laki saja bisa mengalami pelecehan, apalagi anak perempuan, dan perempuan yang jauh lebih lemah dari laki-laki. Memberikan perlindungan kepada anak-anak akan memberikan rasa aman juga pada orang tua dari rasa cemas dan ketakutan bila terjadi penculikan pada anak-anak. Lebih baik mencegah sebelum terjadinya penculikan dengan selalu menjaga anak-anak kemanapun dan dimanapun. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitar kita. Dan bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya untuk cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum. You had my back and you were quick thinking and everything that you did was just on point, and I'm so grateful for you. You truly are my hero. Now, Mitzi is a loving mother, raising her daughter alone. She says she owes it to Sienna and Amber and to other victims to make sure she makes a difference with her life. She doesn't define herself by her ordeal